Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nasela Putri dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kasus anak kesulitan belajar di skala kuliah. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena ada gangguan baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar adalah faktor organ tubuh dan lingkungan. Ahli lain menyebutkan bahwa penyebab terjadinya anak dengan kesulitan belajar adalah disebabkan oleh tiga kategori. Yang pertama, faktor organik dan biologis. Yang kedua, faktor genetika. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Diskalkulia. Diskalkulia adalah suatu kelainan, yaitu kesulitan dalam belajar terutama dalam mengerti aritmatika. Misalnya, sulit mengolah suatu angka, sulit mengubah angka, berhitung, dan mempelajari ilmu lainnya di dalam matematika. Menurut Fitriani Sumarlis, psikolog Yayasan Pantara, diskalkulia terbagi menjadi kesulitan berhitung dan kesulitan kalkulasi. Anak yang mengalami diskalkulia tidak memahami proses matematis yang ditandai dengan kesulitan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Mereka sulit mendapatkan konsep perhitungan yang tepat. Gejala diskalkulia. Yang pertama, kesulitan memahami atau mengingat konsep matematika seperti perkalian, pembagian, pecahan, pembawaan, dan peminjaman. Sulit mendamaikan isyarat lisan atau tertulis seperti kata dua dan simbol serta penandaan matematika mereka. Yang ketiga, ada kesulitan menjelaskan proses matematika atau menunjukkan pekerjaan ketika diminta untuk menyelesaikan tugas matematika. Yang keempat, kesulitan menggambarkan urutan kejadian atau langkah-langkah dalam proses matematika. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri diskalkulia. Yang pertama, biasanya anak-anak tidak memahami proses matematika yang disertakan dengan kesulitan menyiapkan tugas yang melibatkan angka atau simbolik matematik. Yang kedua, anak-anak sulit menggunakan konsep waktu. Seseorang anak bingung mengingat masa lampau dan masa sekarang. Yang ketiga, kurangnya pemahaman anak-anak tentang nilai tempat seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Yang keempat, anak-anak sulit untuk memfokuskan dirinya, khususnya pada pelajaran matematika, akan tetapi memiliki kemampuan berbahasa yang normal, baik verbal, membaca, menulis, maupun mengingat apa yang mereka tulis sebelumnya. Anak-anak mengalami kesulitan dalam aktivitas olahraga karena tidak dapat mengikuti permainan yang berhubungan dengan sistem skor. Untuk yang keenam, memberikan jawaban yang berubah-ubah atau inkonsisten saat diberikan pertanyaan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh, anak-anak sulit melakukan penghitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia sulit menghitung transaksi berbelanja, termasuk menghitung uang. Seringkali anak-anak tersebut menjadi takut memegang uang, menghindari transaksi, maupun kegiatan yang harus melibatkan penggunaan uang. Yang ke-8, selain lemah dalam kemampuan matematika, anak-anak diskalkulia sukar memahami not-not angka dalam pelajaran musik yang menyebabkan anak-anak ini sukar bermain alat musik. Penyebab dari terjadinya diskalkulia adalah menurut Dr. Anna Wilson, yang merupakan peneliti tentang diskalkulia dan kognisi matematika di Selandia Baru, penyebab anak terkena diskalkulia karena anak memiliki masalah pada otaknya, tepatnya di bagian frontal dan parietal, di mana daerah tersebut dikaitkan dengan kognisi matematika. Selain itu, diskalkulia bisa terjadi karena faktor bawaan atau genetik. Biasanya, salah satu orang tua dari anak mengalami kesulitan belajar matematika, kelahiran prematur,
mengonsumsi alkohol, dan obat-obatan ketika sedang mengandung dapat membuat anak menderita diskalkulia. Berikut metode pembelajaran untuk anak diskalkulia. Yang pertama ada metode teritorial, yaitu metode yang memerlukan pendampingan dari spesialis berkompeten yang memiliki special skill untuk anak siswa diskalkulia. Mereka umumnya mengerjakan berhitung dengan menggunakan tangan. Yang kedua ada metode visual, yaitu memulai dari hal yang konkret ke abstrak. Pemberian gambarnya tidak membutuhkan angka sambil disertai berbicara untuk menerangkan gambar tersebut. Contohnya, untuk mengerjakan penjumlahkan angka 3 dengan angka 2 dapat digandingkan dengan menunjukkan gambar 3 kucing dan 2 gambar kucing, lalu menunjukkan hasilnya dengan gambar 5 kucing. Tidak berupa angka, tetapi berupa gambar saja. Selain gambar, menggunakan pensil warna dapat membantu. Selain dua metode tadi, berikut ada metode lain untuk pembelajaran kasus anak kesulitan belajar diskalkulia. Yang pertama ada metode visual. Digunakan pada saat membentuk konsep berpikir siswa diskalkulia dalam memahami materi yang diajarkan. Ada metode bernyanyi. Digunakan untuk memudahkan siswa diskalkulia dalam mengingat materi yang diajarkan. Kemudian ada metode diskusi. Digunakan untuk melatih sikap bersosialisasi siswa diskalkulia. Yang keempat ada metode pemberian tugas. Digunakan untuk membiasakan siswa diskalkulia melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir ada metode drill. Digunakan untuk melatih kemampuan siswa diskalkulia dalam memahami materi yang diajarkan. Berikut contoh kasus diskalkulia. Yang pertama ada kasus dari Bagus Setio, adalah murid kelas 7 MTS tahun lalu 2013, sekarang duduk di kelas 8 MTS, tinggal di Gerbang Raya dari keluarga tidak mampu, tinggal tanpa seorang ayah dan ibu, hanya tinggal bersama nenek dan saudaranya. Anak ini memang unik dengan keterbatasan fisik dan visual, tetapi gigih untuk belajar ke sekolah. Tahun lalu aku mengajarnya di kelas 7 dan kuamati anak ini apakah dengan keterbatasan fisik dan visual mempengaruhi kemampuan matematikanya. Setelah diselidiki dan ku baca literatur tentang anak kesulitan matematik, ternyata Bagus Tio termasuk anak kesulitan diskalkulia. Ada banyak sebab anak dikatakan diskalkulia. Contoh kasus lain yaitu ada seorang siswa bernama Pipit. Ia duduk di bangku kelas 3 SD, tetapi ia belum bisa berhitung. Hitung-hitungan yang sederhana saja nggak bisa, kata sang ibu dengan raut wajah putus asa. Gara-gara kasihan, sang anak tidak naik kelas. Ia memindahkannya ke sekolah dengan mutu lebih rendah. Ditambah lagi kelas 4 hari seminggu. Tetapi semua itu tidak banyak membantu. Untungnya di sekolah baru ini Pipit bisa naik kelas. Kendati begitu, Pipit sudah putus asa. Ia jadi tidak suka sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.